Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu nilai mutlak. Nah, bab ini akan dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama, kita akan belajar atau mengingat kembali tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Nah, langsung saja kita akan mempelajari tentang penyelesaiannya. Bagaimana mencari penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, persamaan linear satu variabel. Langsung saja ke contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Dilihat, nomor 1, persamaannya yaitu 2x plus 3 sama dengan 7. Maka untuk menyelesaikannya, kita pindah angka yang tidak memuat variabel x ke ruas kanan. Berarti dalam hal ini yang kita pindah adalah angka 3. 2x plus 3 sama dengan 7, kita pindah ke ruas kanan angka 3. Sehingga yang di ruas kiri tinggal 2x. Sedangkan yang di ruas kanan menjadi 7, 3 dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 3. Jadi 2x sama dengan 7 dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita hitung 7 dikurangi 3 yaitu 4, sehingga 2x sama dengan 4. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai x kita harus pindah angka 2-nya. Kita pindah ke ruas kanan. Karena di sini perkalian, maka kalau pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. 2 dipindah, maka tinggal x saja di ruas kiri. Sehingga x sama dengan, di ruas kanan ada 4, tulis 4. Pindahan dari ruas kiri yaitu 2, kita tulis per 2. Sehingga x sama dengan 4 dibagi 2. Sehingga hasilnya kita tuliskan 4 dibagi 2 yaitu 2. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Contoh berikutnya. Nomor 2, 5y dikurangi 2 sama dengan 1. Di sini memuat variabel y. Maka untuk mencari penyelesaiannya sama seperti tadi. Yang tidak memuat variabel kita kelompokkan di ruas kanan semua. Jadi dalam hal ini min 2 kita kelompokkan, kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena min 2 dipindah, maka di ruas kiri tinggal 5y. 5y sama dengan di ruas kanan ada 1, kita tulis 1, kemudian pindahan dari ruas kiri min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Kita hitung 1 tambah 2 yaitu 3, sehingga kita tulis 5y sama dengan 3. Nah, untuk menghitung nilai y-nya, kita harus memindah angka 5 ke ruas kanan seperti tadi. Karena di sini perkalian, pindah menjadi pembagian. Sehingga y sama dengan di ruas kanan ada 3, kemudian 5-nya kita tulis per 5. Sehingga y sama dengan 3 per 5. Ini penyelesaiannya. Contoh yang ketiga, x plus 3 sama dengan 2x min 1. Ini juga termasuk persamaan linear satu variabel. Walaupun di sini ada 2 variabel, tetapi di sini masih satu jenis, yaitu variabel x. Berarti ini masih termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, jika persamaannya seperti ini, maka kita kelompokkan dulu. Yang bervariabel x, yang memuat huruf x, kita kelompokkan di ruas kiri. Sedangkan yang tidak mempunyai variabel kita kelompokkan di ruas kanan. Nah, yang ada variabelnya yaitu x, kita tulis di sini x ruas kiri masih utuh, maka tetap ditulis x. Kemudian dari ruas kanan ada 2x, pindah ke ruas kiri, 2x positif, ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi min 2x. Sehingga di ruas kiri kita dapatkan x dikurangi 2x sama dengan, nah, sekarang yang tidak ada variabelnya kita tulis di ruas kanan. Nah, yang tidak ada variabelnya di sini adalah min 1, negatif 1 ya. Kita tulis negatif 1 di sini. Kemudian dari ruas kiri yang tidak ada variabelnya di sini ada angka 3 positif. Maka pindah ke ruas kanan menjadi min 3. Baru kita hitung. X dikurangi 2x hasilnya adalah negatif ya, negatif 1x, maka ditulis min x saja.
sama dengan min 1 dikurangi 3 adalah min 4. Sehingga kita dapatkan min X sama dengan min 4, maka X sama dengan 4. Kita dapatkan penyelesaiannya X sama dengan 4. Nah, cukup mudah, sudah ingat ya tentang penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, kita perlu mengingat materi ini karena nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke? Selanjutnya, kita ingat tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Langsung saja ke contohnya. Nah, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nomor 1, contohnya X plus 6 lebih dari atau sama dengan 8. Nah, sama ya, seperti yang tadi, hanya di sini beda tanda hubungnya. Kalau persamaan, tanda hubungnya sama dengan. Kalau pertidaksamaan, tanda hubungnya tanda pertidaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, pada contoh nomor 1 ini, tanda hubungnya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, menyelesaikannya juga hampir sama. Perhatikan, X ditambah 6 lebih dari atau sama dengan 8. Maka, kita pindahkan yang tidak ada variabel ke ruas kanan. Sehingga di ruas kiri hanya variabel saja. Di sini kebetulan X, hanya X. Kemudian 6 nanti kita pindah ke ruas kanan. Sehingga X langsung tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan. Kemudian kita tulis yang ada di ruas kanan itu sendiri ada 8. Kemudian yang pindah ruas yaitu 6. Ini 6-nya positif, pindah jadi negatif. Sehingga X lebih dari atau sama dengan 8 dikurangi 6. Nah, tinggal kita hitung 8 kurangi 6 berapa? 2. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Contoh nomor 2. 2X dikurangi 4 kurang dari 10. Nah, ini tanda hubungnya adalah tanda pertidaksamaan kurang dari. Caranya sama, kita kelompokkan, kita pindah yang tidak ada variabel ke ruas kanan. Di sini yang tidak ada variabelnya, min 4 ya, kita pindah ke ruas kanan. Nah, di ruas kiri sendiri ada 2X, kita tulis 2X. Tanda hubungnya kurang dari, kemudian yang di ruas kanan sendiri ada 10, kita tulis 10. Kemudian pindahan dari ruas kiri min 4, kita tulis, karena ini negatif ya, pindah jadi positif. Jadi 10 ditambah 4. Kita hitung, 10 tambah 4 berapa? 14. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 2X kurang dari 14. Nah, di sini masih ada angka 2. Maka 2-nya harus pindah karena perkalian pindah jadi pembagian. Sehingga X kurang dari 14 kurangi 2. Berapa 14 kurangi 2? 14 dibagi 2. Hasilnya 7. Maka penyelesaiannya adalah X kurang dari 7. Nah, untuk pembagian nanti kalian harus hati-hati karena ada untuk pembagian dan perkalian ya, karena ada perkalian atau pembagian yang merubah tanda pertidaksamaan. Contohnya yang nomor 3, perhatikan. 3 dikurangi 4X lebih dari 19. Sama seperti tadi, yang tidak ada variabelnya pindah ke ruas kanan. Di sini yang tidak ada variabelnya adalah 3. Nanti 3 kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena 3 dipindah, ruas kiri tinggal min 4X. Jangan lupa di sini min-nya ikut 4X ya. Maka min 4X lebih dari 19 kita tulis. Kemudian yang pindahan dari ruas kiri 3, 3-nya positif ya. Maka 3 positif pindah jadi negatif. 19 kurangi 3. Hitung, berapa 19 kurangi 3? 16. Maka min 4X lebih dari 16. Nah, sekarang kita mau pindah. Biar di ruas kiri tinggal X saja, maka yang dipindah adalah min 4. Nah, di sini, karena ini perkalian, min 4X itu min 4 dikali X. Maka, min 4 pindah, karena perkalian pindah jadi pembagian. Ya, jadi X. Kemudian yang di ruas kanan 16 dibagi min 4. Nah, di sini karena kita membagi dengan nilai negatif, maka
tanda pertidaksamaan berbalik dari lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian kita hitung 16 dibagi min 4 adalah min 4. Maka ini penyelesaiannya X kurang dari min 4. Diingat ya, tanda pertidaksamaan berbalik karena membagi bilangan negatif. Membagi atau mengalihkan ya. Oke, sekian materi kita mengingat tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.